mendengarkan jawaban dari paslon nomor 3 tentang jawaban dari moderator. Pertama, pembebasan hutan tadi memang betul. Sampai sekarang kami belum melihat apa itu sampai di mana penegakan hukum terhadap hutan di Tele. Yang kedua, masalah reklamasi. Reklamasi sendiri kami melihat ada di situ yang kami lihat reklamasi di tepi Jalan Putri Lopian, itu tolong dijelaskan bahwa itu apa maksud dan tujuan tersebut, sehingga apakah itu memperbaiki lingkungan atau bagaimana. Demikian juga lingkungan hidup, tentunya terutama pembuangan sampah di Ronggorihuta yang sekarang juga dipindah ke Tele. Ini juga kami lihat sampah-sampah tersebut juga belum ditata dengan baik. Mohon untuk dijawab sesuai pertanyaan daripada moderator. Terima kasih. Waktu masih tersisa banyak, ingin ditambahkan? Silakan. Terima kasih. Khusus lingkungan juga kita melihat bahwa sebenarnya dalam pariwisata lingkungan sangat penting. Kita juga belum melihat tindakan nyata selama 4-5 tahun pemerintahan dari paslon 3 selama ini. Mungkin kami perlu juga penjelasan. Terima kasih. Baik, waktu habis sudah ditanggapi oleh paslon 1, kemudian kami berikan kesempatan kepada paslon 2 untuk dapat menanggapi. Paslon 2, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung ketika Anda berbicara. Silakan paslon 2. Ya, terima kasih. Jadi tadi geopark itu menjadi suatu tidak sesuai dengan yang dicita-citakan oleh geopark. Karena geopark ini sangat berkaitan dengan termasuk lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup ini kita lihat air Danau Toba seperti keramba jaring apung untuk masyarakat ini. Kalau kita lihat kondisinya, ini sangat memprihatinkan. Kondisi air Danau Toba kebetulan di sekeliling perumahan pemukiman masyarakat. Dan kita lihat setiap tahun, barusan juga ada mengenai ikan yang mati dengan mendadak. Karena apa? Kualitas airnya tidak memenuhi lagi standar untuk kehidupan ikan itu. Mungkin gas oksigennya enggak ada, oksigen di dalam air itu, atau karena padatnya makanan pelet yang tersisa di dalam air, sehingga oksigennya untuk pernapasan ikan itu jadi menimbulkan kematian. Nah, apa kira-kira solusi yang akan dilakukan untuk itu, Pak? Ya, baik, sudah ditanggapi oleh paslon 2 dan selanjutnya kami persilakan kepada paslon 3 untuk dapat menanggapi kembali ataupun meluruskan tanggapan-tanggapan dari paslon lainnya. Paslon 3, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung ketika Anda berbicara. Baik, ini saya pertajam kembali bahwa tindakan yang nyata dilakukan oleh aparat hukum, bahwa sudah ada keputusan ingkrah untuk memperbaiki kawasan Tele, ya, yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pengerusakan lingkungan di sana. Yang kedua, mengenai keramba, saya sependapat bahwa keramba ini harus ditutup. Pada kesempatan ini juga saya menyatakan bahwa keramba ini menjadi pengrusak Danau Toba. Tetapi kita jangan salah, bahwa yang berwenang di sini adalah pemerintah pusat. Kami bukan untuk mengabaikan, tetapi kami sudah berkali-kali untuk mengajukan ini kepada pemerintah pusat untuk penutupan keramba, terutama keramba-keramba yang berskala besar. Ya, ini menjadi fokus daripada kami untuk menutup ini semua. Namun demikian kami sampaikan kepada Pak Juang untuk menambahkan apa yang bisa ditambah. Baik, dengan masuknya kawasan Danau Toba, khususnya Kabupaten Samosir di UNESCO Global Geopark, artinya di situ penataan geosite yang ditentukan oleh UNESCO, Kabupaten Samosir telah memenuhi syarat. Maka di sana sini ada kekurangan, itu melihat kewenangan daripada pemerintahan masing-masing. Apakah itu baik, cukup waktu Anda habis, sudah ditanggapi kembali oleh paslon 3
Dan kini tiba saatnya kita untuk mendalami visi misi dari paslon 1. Masih tertutup rapi, akan kembali saya buka dan saya bacakan. Baik, paslon 1 mohon disimak. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM berbasis pertanian terus berkembang di saat pandemi COVID-19 saat ini. 60% UMKM bergerak di sektor pangan, namun masih mengimpor 66% terigu yang menguras devisa negara sekitar 50 triliun rupiah, termasuk untuk membuat bahan baku mie gomak dan roti di Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir juga belum mampu memenuhi kebutuhan pangan, khususnya beras, di mana tingkat konsumsinya mencapai 140 kg per kapita per tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional sekitar 114 kg per kapita per tahunnya. Pertanyaannya, jika terpilih, apa program kerja Anda? 1. Untuk mendorong industri berbahan baku lokal pengganti substitusi tepung terigu atau pangan non beras. 2. Pemberdayaan UMKM di bidang pangan lokal sebagai produk unggulan. Paslon 1, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dan akan kami hitung ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentunya pertanyaan tersebut sangat mendasar bagi masyarakat Samosir. Masalah kesiapan pangan. Itu jangankan terigu, ubi jalar aja kemarin masih dari Sidikalang. Jadi masalah pangan di Samosir yang kita bangun adalah untuk menghasilkan hasil-hasil pertanian yang bisa tumbuh di Samosir ketika kita nanti bisa duduk di sana. Semua tanaman-tanaman yang dulu ada di Samosir akan kita kembalikan seperti semula, sehingga hasil-hasil pertanian itu akan kita olah untuk menjadi UKM di antara masyarakat tersebut. Jadi UKM tersebut harus berbasiskan hasil pertanian. Demikian, tambah. Silakan ditambah. Ingin ditambahkan? Silakan. Terima kasih. Sebagai tambahan, kita tahu bahwa ubi kayu atau cassava sangat potensial di Sumatera, di Pulau Samosir. Ini juga sesuatu yang bisa kita kembangkan, antara lain untuk tapioka. Sekarang juga jagung sangat besar dan sangat tinggi kemajuannya di sana. Saya pikir jagung juga bisa untuk hal lain seperti pakan misalnya. Banyak hal yang bisa dilakukan di Samosir. Saya pikir sebagai tambahan, kopi juga sangat potensial untuk dikembangkan menjadi industri lokal. Demikian, terima kasih. Ya, waktu masih tersisa cukup. Baiklah, sudah ditanggapi oleh paslon dan sudah dijawab oleh paslon 1. Kembali kami persilakan untuk paslon 2 menanggapi jawaban oleh paslon 1. Paslon 2, waktu Anda 1 menit 30 detik dan akan kami hitung ketika Anda berbicara. Terima kasih. Jadi mengenai terigu ya, yang di Samosir, seperti yang dibilang tadi, bahwa kita masyarakat Samosir adalah peminat mie gomak, tapi bahan baku masih didatangkan dari luar. Nah, ini memang merupakan suatu tantangan untuk ke depan. Nah, bagaimana supaya ini mie gomak ini bisa diproduksi di daerah kabupaten sehingga kita tidak ketergantungan